Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you today? I'm fine, thank you. And Good. you? I'm fine too, thank you. Okay, I hope you all in a good condition. Tapi sebelum mulai pelajaran, Miss mau tanya dulu nih, apakah suara Miss sudah terdengar dengan jelas? Jelas. Okay, good. Thank you, students. Before we start learning, Miss minta Rudiana untuk memimpin doa ya. Please lead your friends to pray together. Rudy? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rudy sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, hari ini siapa yang tidak hadir? David, Bu. Oke, David ya. David hari ini tidak hadir. Kenapa David tidak hadir? Apakah memberikan alasan? Sakit? Tidak ada keterangan. Oke, no problem. Berarti tidak ada keterangan. Nanti Ibu akan langsung cek ke David ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya, Miss punya satu quotes yang berguna untuk memotivasi kalian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Quotes-nya berbunyi, you become what you believe. Jadi, kamu akan menjadi apa yang kamu percayai. Kenapa Miss pakai quotes ini untuk pembelajaran kita? Bahwa di sini Miss ingin kalian selalu berpikir bahwa pembelajaran bahasa Inggris adalah pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Sehingga ketika kalian sudah mempercayai hal tersebut, kalian akan tetap berpikir bahwa bahasa Inggris adalah pembelajaran yang menyenangkan. Gitu ya, you become what you believe. Jangan lupa, oke? Itu adalah quotes kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya itu materinya membahas tentang apa sih? Coba. Jelita. Oke, Nada, tahu nggak? Masih ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya? Materinya tentang apa sih, Nada? Tentang social function dan label, Bu. Oke, social function dari label ya. Oke, good. Terima kasih, Nada. Ya. Jadi, pembelajaran kita sebelumnya atau pertemuan sebelumnya itu membahas tentang social function dari label. Oke, good. Ada yang masih ingat apa itu social function dari label? Angel? Do you still remember? Ya, Bu. Social function itu ada berapa, Angel, kemarin? Ada 3, Bu. Ada 3. Terlihat ya? Udah, Bu. Ini adalah tujuan kita pada pembelajaran hari ini, yang mana melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model inquiry learning. Jadi hari ini kita menggunakan model inquiry learning dan dipadukan dengan metode diskusi kelompok, yang pada akhir pembelajaran ini Miss harap kalian sebagai peserta didik bisa disiplin dan bergotong royong dalam mengidentifikasi struktur label yang berisikan obat, makanan, atau minuman. Dan setelah menonton video, kalian bisa melakukan diskusi kelompok dengan menuliskan struktur label ke dalam tabel analisis. Dengan rasa tanggung jawab dapat mempresentasikan hasil analisis tersebut ke dalam video berdurasi 3 menit. Seperti itu ya. Oke, pembelajaran kita hari ini itu sangat penting, di mana setelah kalian melalui serangkaian pembelajaran itu, kalian bisa paham, ya, bisa paham bagaimana menganalisis struktur label. Tuh pentingnya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk garis besar, Miss akan sampaikan kegiatan pembelajaran kita
pada hari ini, yaitu nanti kalian akan tampilkan sebuah video yang mana terkait dengan struktur label. Nanti kalian tonton videonya. Kalau misalkan ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan, silakan tanyakan. Atau kalian mau menyampaikan apa yang kalian dapat dari video tersebut, boleh. Setelah itu, Miss akan sajikan sebuah LKPD yang sudah Miss posting di Google Classroom. LKPD tersebut digunakan sebagai panduan untuk menganalisis struktur label dari label yang sudah Miss posting juga di Google Classroom. Ya, seperti itu. Setelah itu, kalian mengerjakan dalam kelompok. Kelompoknya sudah Miss bagi. Kalian kalau lihat di WhatsApp group, kalian sudah terbagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 itu ada 4 orang, kelompok 2 juga 4 orang. Kalian boleh lihat kalian berada di kelompok mana. Setelah itu, di kelompok tersebut kalian berdiskusi tentang struktur dari label yang nantinya akan kalian presentasikan melalui video. Jadi kalau ada satu kelompok ada 4 orang, nanti kalian bagi-bagi, kalian dapat berapa analisis seperti itu. Nantinya dibuatkan video, dikompilasi, dikirim lagi ke WhatsApp group sebagai bukti presentasi kalian. Dan pada akhir pembelajaran untuk penilaiannya, kalian akan mengerjakan kuisis, ya, lewat kuisis, mengerjakan tes lewat kuisis seperti itu, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Paham ya untuk garis besar pembelajaran kita pada hari ini? Paham, oke, good. Kalau paham, Miss mau tanya deh sekarang. I want ask you something. Kalian pernah pergi ke supermarket? Have you ever go to supermarket? Coba diaktifkan suaranya. Jelita, have you ever go to supermarket, maybe or mini market like Alfamart? Have you ever go to Alfamart, Jelita? Pernah ya? Ya, Miss, pernah. Okay, good. When you go to mini market like Alfamart, have you ever buy something like a product? Pernah nggak kalian beli di Alfa itu, misalkan kalian beli nih sebuah produk. For example, food product. Pernah ya? Pernah. Pernah. Rudy pernah beli apa di Alfa yang berupa makanan? Contohnya, ada yang bisa kasih contoh kalau misalkan kalian beli nih ke Alfa, beli makanan apa? Es krim, Miss. Ice cream. Okay, good. Ice cream. Selain ice cream, apa lagi? Hah? Kinder Joy. Kinder Joy, okay, good. Ulan pernah beli apa, Lan? Selain makanan, minuman deh, Lan. Minuman, Lan, apa, Lan? Yogurt. Yogurt, okay, good. Nah, ketika kalian beli produk tersebut, pernah nggak kalian lihat kemasannya? Atau nggak kalian mencari informasi dari produk tersebut? Misalkan, produk tersebut sudah kadaluarsa apa belum sih? Pernah nggak kayak gitu? Pernah dong ya, make sure atau memastikan bahwa produk tersebut masih bisa dikonsumsi. Atau another example, have you ever buy medicine? Pernah kalian beli obat? Pernah nggak? Pernah. Of course, pernah ya. Pasti semuanya pernah beli obat. Kalian kalau beli obat pasti disesuaikan dengan rasa sakit kalian kan? When you feel cold, misalkan cold, ya, when you feel cold, kalian ketika kalian ngerasa batuk, beli obatnya obat apa? Obat apa, Ruh? Obat batuk. Obat batuk, of course, Jelita, good. Tidak mungkin ketika kalian merasa batuk, kalian beli obatnya panas, misalkan ya, kayak gitu. Nah, dari situ
bisa dari yang tadi kita contohkan bisa mewakili materi kita pada hari ini, yang mana ada yang bisa tebak materi kita hari ini tentang apa sih? Angel, dari yang tadi Miss sudah tanyakan bahwa ketika kita membeli produk, kita harus lihat dulu tanggal kadaluarsanya gitu kan? Label. Struktur label. label. Good. Structure dari label. Nah, itu ya. Jadi, materi kita pada hari ini masih tentang label tapi akan berfokus pada strukturnya. Sebelum Miss jelaskan lebih banyak lagi tentang struktur label, kalian boleh tonton dulu videonya ya. Nah. Oke, terlihat? Terlihat, Bu. Oke, itu dia video tentang label yang sudah kalian tonton. Coba Miss tanya dulu, ada yang mau ditanyakan terkait video tersebut? Atau apa yang kalian dapat setelah menonton video tadi? Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? What did you get from the video? Jelita? Ada struktur label. Oke, Jelita. Kata Jelita, Jelita dapat struktur label. Ya, oke, good. Ada yang bisa jawab? Tadi berdasarkan video yang sudah kalian tonton, ada berapa sih struktur dari label? How many structure from the label? 8, Miss. Oke, good. Zelita bilang bahwa ada 8 structure dari label. Oke, good. Ya, ada 8. Anyone can mention one of them? Ada yang bisa menyebutkan salah satu di antaranya, ada apa aja? Rehan maybe? Can you mention one of them? One of the, apa? Brand of the product. Oke, good. Rehan bilang salah satu structure dari label ada brand of the product. Atau artinya apa brand of product? Merek. Oke, merek ya. Oke, nah di sini Miss akan jelaskan dulu ke kalian. Miss akan tampilkan di sini ya. Sebentar ya. Nah, ini videonya ada ya. Nah, ini adalah 8 structure dari label. Bisa kalian lihat di sini. Structure of label itu ada 8. Yang pertama ada brand of the product. Yang kedua ada name of the product.
Selanjutnya ada content, ada description, ingredients, how to use or consume, how to store, dan expired date. Oke, coba. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi ada brand of product. Ada yang bisa jawab apa itu brand of product? What is brand of product in bahasa? Ray? What is brand of product, Ray? Mereknya. Merek ya? Oke, good, Jelita. Mereknya. Jadi yang pertama brand of product. Brand of product itu merek dari produk tersebut. Yang kedua ada name of product. Apa itu name? Pasti semuanya paham ya, apa itu name? Judul, Bu. What is name? Judul. Ya, Nina? Nama, Bu. Nama. Oke, berarti nama dari produk tersebut. Selanjutnya ada contain atau isi. Ya, ketika kita membeli produk, otomatis kita akan disajikan informasi isi dari produknya atau contain-nya. Apakah produk tersebut berbentuk gram, apakah produk tersebut berbentuk mili, seperti itu. Selanjutnya, oke tadi berapa? 3 ya? Baru 3 ya, Jal? Oke, Iya, Bu. Selanjutnya ada description. Description itu penjelasan dari produknya. Ya. Setelah description ada ingredient. Ingredient itu adalah bahan-bahan. Ya, oke, good. Bahan-bahannya otomatis pasti ada dalam sebuah label. Informasi yang terkait dengan bahan-bahan. Selanjutnya, selain ingredients, ada how to or consume atau cara menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut, ya. Otomatis ada. Ketika kita membeli obat, ada how to use-nya atau how to consume-nya. Apakah obat tersebut 3 kali sehari, gitu ya. Selanjutnya ada how to store. How to store itu cara penyimpanan. Ada yang bisa memberi contoh how to store kalimatnya seperti apa? Cara menyimpan. Simpan di bawah di suhu 32 derajat Celcius gitu ya. Atau simpan di lemari pendingin. Oke, good, Rehan. Seperti itu contohnya how to store. Yang terakhir, the last one is expired date. What is expired date? Apa itu expired date? Tanggal kadaluarsa. Kadaluarsa. Good. Of course, when we buy a product, apakah produk itu food, drink, or medicine, of course have expired date. Atau pasti mempunyai tanggal kadaluarsa yang mana menginformasikan bahwa lewat dari tanggal tersebut kita tidak boleh mengkonsumsi produk tersebut lagi. Gitu ya? Oke. Sampai di sini paham 8 structure dari label? Do you understand, students? Paham, Bu. Oke, good. Nah, itu penjelasan tentang tentang struktur tadi. Selanjutnya Miss sudah posting LKPD yang akan kalian gunakan untuk guide atau menuntun kalian mengisi diskusi kalian dalam sebuah kelompok. Ingat kelompoknya masing-masing sudah Miss bagi ke dalam grup WhatsApp yang tadi Miss sudah sebutkan di awal, ya. Nanti kalian berdiskusi di kelompoknya, boleh menggunakan voice note, boleh menggunakan chat, terserah. Di situ LKPD-nya berisi tentang menganalisis struktur label dari sebuah label yang sudah Miss posting juga di Google Classroom. Seperti itu ya. Oke.
kita sudah selesai berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Tadi Miss sudah lihat kalian berdiskusi. Nanti Miss tunggu videonya. Jangan lupa hasil diskusi kalian atau bentuk presentasinya, ya. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang pembelajaran hari ini? Aku, Bu. Oke, Zelita. Bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini menurut Zelita? Struktur label terdiri dari 8. Yang pertama, brand of the product. Kedua, name of the product. Ketiga, contain. Keempat, description. Kelima, ingredients. Keenam, how to consumption. Ketujuh, how to storage. Kedelapan, expiry date. Oke, good. Thank you, Jelita. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini tentang structure label, bahwa structure label itu ada 8, ada brand, name, contain, description, ingredient, how to use or consume, how to store, and the last one is expiry. Oke, good. Terima kasih, Jelita, atas kesimpulannya. Nah, setelah ini kalian akan Miss bagikan link kuisisnya. Kalian silakan kerjakan kuisisnya, ya. Selanjutnya Miss pengen dengar dulu nih komentar kalian tentang pembelajaran kita hari ini seperti apa sih? Boleh dibuka nih soundnya. Menurut kalian pembelajaran kita hari ini seperti apa sih? Menyenangkan, Bu. Oke, menyenangkan. Are you happy for study with me? Seru ya? Oke, berarti kalian semuanya sudah mendapatkan materi kita pada hari ini. Oke, pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya masih tentang label, tapi akan kita fokuskan kepada language feature atau unsur kebahasaan yang ada pada sebuah label. Ya, jadi kalian nanti boleh cari-cari informasi di internet supaya mendukung pembelajaran kita selanjutnya. Oke, sebelum Miss tutup, don't forget to wear your mask. Jangan lupa tetap menggunakan masker ketika kalian berada di luar rumah, ya. Keep healthy, jaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi, ya. Itu. Terus stay at home. Kalau bisa, tidak ada yang penting-penting banget, kalian tetap berada di rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga COVID-19 segera pergi dari Indonesia supaya kita bisa bertemu secara langsung lagi ya. Tuh, terima kasih atas kehadirannya. Let's close our class by saying together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Miss tutup. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang kelompok. Setelah ini kita pindah ke kuisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Number 1, brand of the product is Dendracin. Number 2, name of the product is Neurodendraxin. Number 3, description is improved professional formula, topical pain relief lotion, deep penetration action. Number 4, content or amount is 120 milliliter. Number 5, ingredients is water, benzocaine, glyceryl stearate, PAG 100 stearate, stannic acid. Number 6, direction for consumption. Use only as direct, shake before use. Number 7, direction for storage. Store below 32 degrees Celsius. Number 8, expiry date is 17th of September and 2019. Brand of product Dendracin. Name of product Neurodendracin. Description improved professional formula. Content or amount 120 ml. Ingredients water. Direction for consumption. Use only as directed, shake before use. Direction for storage. Store below expiry date September. Structure label. Number 1. Brand of the product. Statement Dendracin. Number 2. Name of the product. Statement Neurodendracin. Number 3. Description. Statement improve professional formula, topical pain relief lotion, deep penetration action. Number 4. Content. Statement 120 ml. Number 5. Ingredients. Statement water, benzocaine, glyceryl stearate, PAG 100 stearate, stannic acid. Number 6. Direction for consumption. Statement use only as direct, shake before use. Number 7. Direction for storage. Statement store below 90 Fahrenheit degree or 32 Celsius degree. Number 8. Expire date September 17, 2019. Brand of the product Dendracin. Name of the product Neurodendracin. Description improved professional formula, topical pain relief lotion, deep penetration action. Content or amount 120 milliliter. Ingredients water, benzocaine, glyceryl stearate, PAG 2000 stearate, stannic acid. Direction for consumption. Use only as directed. Shake before us. Direction for storage. Store below 19 of or 13 of explicit date September 17